Selamat datang kembali di channel Elevenjuli 86 Channel. Di video kali ini, kita akan melanjutkan petualangan menelusuri jejak-jejak kota yang hilang di dunia. Setelah di bagian pertama kita mengungkap misteri beberapa kota legendaris, kali ini kita akan mengupas lebih dalam kota-kota yang tenggelam dalam sejarah, namun menyimpan kisah-kisah yang menakjubkan. Yuk, siapkan dirimu untuk menjelajahi keajaiban dari masa lalu. Inilah Lost City bagian 2. Sebelum kita mulai, silakan kalian tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Sementara Atlantis sendiri mungkin fiksi, ada kemungkinan bahwa Plato terinspirasi oleh insiden kehidupan nyata seperti yang terjadi di kota Yunani kuno Helike, yang digambarkan dalam teks-teks kuno sebagai dilanda tsunami setelah gempa bumi dan tenggelam ke dalam air. Selama bertahun-tahun para peneliti mencari, percaya bahwa kota itu berada di lautan. Tapi mereka menemui jalan buntu sampai arkeolog Yunani Dora Katsonopoulou memiliki ide, bagaimana jika deskripsi kuno tentang tragedi itu bisa merujuk pada laguna pedalaman? Para peneliti kemudian harus mempelajari perubahan geografi wilayah tersebut, karena di zaman modern, tidak ada laguna di daerah di mana Helike diakini berada. Akhirnya, pada tahun 2001, Katsonopoulou menemukan kota tersebut. Meskipun reruntuhan itu tidak semegah beberapa reruntuhan lain yang pernah kita lihat, mereka pasti memiliki salah satu cerita paling menawan di balik penemuan mereka. Dari abad ke-9 hingga ke-15, kota Angkor di Kekaisaran Khmer berkembang pesat sampai para peneliti percaya periode musim hujan besar menghancurkan sistem pengelolaan airnya yang sangat canggih. Setelah kota ditinggalkan, beberapa kuil tetap menjadi situs ziarah penting sementara yang lain direklamasi oleh hutan. Pada tahun 1860-an, penjelajah Prancis Henry Mulhouse adalah orang Eropa pertama yang melaporkan reruntuhan yang sekarang menjadi situs arkeologi utama. Penemuan masih dibuat di Angkor pemindaian laser dari tahun 2016 mengungkapkan pemukiman perkotaan yang luas sebesar Los Angeles. Dan hutan lebat Kamboja belum melepaskan semua rahasia mereka. Pada tahun 2019, kota Mahendraparvata yang hilang, yang mendahului Angkor, ditemukan dan diidentifikasi oleh arkeolog Prancis Jean-Baptiste Chavancy. Petra terlihat seperti lokasi syuting film, jadi tidak mengherankan jika itu ditampilkan sebagai kuil hilang yang menyembunyikan cawan suci di Indiana Jones dan Perang Salib Terakhir.
Pada kenyataannya, kota mawar kuno yang diukir langsung ke batu pasir berwarna merah berkembang selama berabad-abad sampai ditinggalkan secara bertahap ketika orang Romawi mengambil alih dan mengubah jalan perdagangan. Dijaga ketat oleh penduduk setempat, orang Eropa tidak tahu keberadaannya sampai seorang penjelajah Swiss, Johann Ludwig Burchard, berkunjung ke sana pada tahun 1812, menyembunyikan identitasnya sebagai orang barat dan berpura-pura sedang berziarah. Situs itu tidak menyimpan cawan suci seperti di film, juga tidak memenuhi desas-desus harta karun, satu bangunan yang dijuluki perbendaharaan, benar-benar makam dan tidak mengandung kekayaan. Tapi itu masih merupakan penemuan ajaib, bahkan jika Burchard pergi ke sana dengan alasan palsu. Saat ini, penemuan masih dibuat. Pada tahun 2016, pemindaian satelit baru mengungkapkan platform monumental besar yang bersembunyi di depan mata. Kota emas legendaris lainnya, Cibola, mengirim Francisco Vázquez de Coronado dalam pencarian yang melintasi Amerika Barat pada tahun 1540-an. Tetapi meskipun tidak terbuat dari emas, Mesa Verde adalah kota nyata yang hilang yang tersembunyi di bebatuan. Ditemukan kembali pada tahun 1888 oleh saudara-saudara Koba yang mencari ternak liar. Meskipun beberapa orang kulit putih mungkin pernah berada di sana sebelumnya, saudara-saudara ini umumnya dikreditkan untuk penemuan itu. Rumah orang-orang leluhur Pueblo selama 700 tahun, Mesa Verde ditinggalkan pada tahun 1200-an ketika orang-orang bermigrasi ke berbagai daerah. Pertama kali digali sebagai situs arkeologi pada tahun 1909, Mesa Verde sekarang menjadi taman nasional. Pada tahun 2019, beberapa artefak yang diambil dari situs tersebut oleh seorang peneliti Swedia pada tahun 1890-an dan dipajang di sebuah museum di Finlandia dipulangkan ke suku-suku asli Amerika yang terkait dengan situs tersebut. Dan sekarang untuk kota hilang di kehidupan nyata yang ditemukan di bawah laut. Pelabuhan Mesir kuno Thonis, juga dikenal dengan nama Yunani Herakleion, yang awalnya dianggap sebagai kota yang berbeda. Itu tenggelam ke Mediterania dekat muara sungai Nil 1500 tahun yang lalu. Kemungkinan setelah banjir, membawa serta patung-patung besar Fir'aun Ptolemaios II setinggi 5 meter, ratunya, dan Dewa Hapi. Kota ini disebutkan dalam teks-teks klasik, termasuk yang ditulis oleh sejarawan Herodotus, dan Helen dari Troy bahkan dikatakan telah berkunjung ke sini. Tetapi setelah kota menghilang di bawah ombak, tidak ada yang tahu di mana letaknya. Seorang pilot Angkatan Udara Inggris mengira dia melihat sebuah kota yang tenggelam di lokasi itu pada tahun 1933, yang mengarah pada eksplorasi baru di daerah tersebut. Arkeolog Prancis Frank Goddio menemukannya pada tahun 2000 setelah mencari selama bertahun-tahun. Karena situs ini sangat baru, masih banyak lagi yang bisa dijelajahi. Pada tahun 2019, para peneliti menemukan kuil yang sebelumnya tidak terlihat bersama dengan perhiasan dan kain. Ini adalah salah satu harta karun bawah laut paling luar biasa yang pernah ditemukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share,
dan subscribe untuk terus mengikuti eksplorasi kota-kota yang hilang dan penuh misteri di bagian berikutnya. Tinggalkan komentar jika kalian punya rekomendasi tempat lainnya yang ingin kita bahas. Sampai jumpa di Lost City bagian 3, hanya di Eleven Julie 86 Channel. Selamat berpetualang!